各位同学早安. Selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang namanya 百分比 dengan 打折. Jadi 百分比 itu adalah persen, dan kalau misalnya ada angka di depan persen tersebut, maka persen tersebut akan berubah namanya menjadi 百分之. Dan 打折就是中式打法, yaitu diskon dalam Mandarin. Jadi minggu lalu kalian juga sudah belajar dan membuat latihan tentang yang ini, yaitu 40%, yaitu 40%, dan kalau misalnya kita ubah menjadi dalam bentuk 打折, itu menjadi 打六折, kemudian 60% ataupun 打四折. Jadi hari ini kita akan membuat latihan yang dimana sudah ada harganya, daftar harganya, dan list pembelian saya. Jadi di sini saya juga menggunakan contoh dari buku kita, yaitu unit 7, 去超市. Jadi di sini kita juga ada pernah belajar, di sini bacanya adalah 面包, 牛奶, 巧克力, 牙膏, 牙刷, 洗衣粉和杯子. Dan di sini 在6月7日 yaitu 7 Juni 有一天的优惠, jadi hanya ada satu hari promo, dan promonya berapa, yaitu 打九折. Oke, 打九折, kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk persen, itu berapa anak-anak? Benar, 这个是 10%. 所以 list saya hari ini adalah 我买牛奶4盒, 巧克力6盒, 牙膏2条, 牙刷10根, 洗衣粉2盒. 所以呢, 我已经买了, saya sudah membeli. Jadi, keluarlah harganya. Jadi, yang ini, list harga nota pembelian ini, kita dalam bahasa Mandarin namanya adalah 收据. 收据. Kalau bahasa Indonesia adalah receipt. Bahasa Inggrisnya adalah receipt, dan bahasa Indonesianya adalah seperti surat pembelian. Jadi 牛奶1盒18500吨, 所以我买4盒是74000吨. 但是因为呢，今天是有优惠，打9折的优惠, hari ini ada promo diskon 10%, 所以这个牛奶4盒它就是66000吨, 然后巧克力6盒99000吨, 因为有优惠，所以是89100吨. Jadi 巧克力 adalah saya belinya 6 kotak, dan harga normalnya adalah 99.000, karena ada diskon 打九折, yaitu diskon 10%, maka harganya menjadi 89.100. 牙膏我只买了2条, 因为它打9折, 所以是22500吨. 牙刷是10根, 89000吨, 因为打9折, 所以是81000吨. 然后洗衣粉是2盒 19600吨, 打9折变成 17640, 所以总计就是 total. Jadi total yang harus saya bayarkan adalah 275,340. 所以 kalau misalnya saya memberikan latihan seperti kayak begini, dan saya meminta kalian untuk membuat menjadi 收据, membuatnya menjadi bentuk 收据. Jadi kayak begini. Jadi anggap aja kita menjadi kasirnya. Oke. Selain itu, saya juga bisa membuatnya menjadi dalam bentuk 文字, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Jadi saya tulisnya kayak begini. 今天超市有
打9折的优惠。今天打9折的优惠. Itu juga pernah kita belajar di pembelajaran kita minggu lalu. Jadi di sini saya tulisnya adalah 今天超市juga kita udah pernah belajar kosakatanya. 今天超市有打9折的优惠，我买了4盒牛奶，6盒巧克力，2条牙膏，10根牙刷和2盒洗衣粉，一共 kita juga udah pernah belajar di unit 7， 就是我买了4盒牛奶，我买了4盒牛奶，2条巧克力，一共多少钱？Harusnya kalian masih ingat. Jadi sini saya menggunakan kata 一共 27,5340. Baik anak-anak, di sini ada kata 一共 juga artinya adalah total. 总计 juga adalah total. Bedanya di mana? Biasanya 总计 itu untuk sebuah nota. Jadi misalnya kita bilang kalau untuk dalam bentuk singkatnya atau dalam bentuk gambarnya atau dalam bentuk tabel itu menggunakan 总计. Nah, 一共呢 itu biasanya dalam bentuk karangan atau teks. Jadi dalam gambar di sini kita bisa membuat dua bentuk. Satu adalah bentuknya adalah 收据, yaitu 收据. Dan kedua adalah bentuk 文字, bentuk teks atau cerita. Baik anak-anak, kita sambung lagi. Saya buat satu soal lagi langsung dalam bentuk 收据. Tadi pertama saya buat bentuknya dalam bentuk gambar, di mana ada gambarnya 有优惠打9折，就是6月7日只有一天打9折的优惠. Dalam bentuk gambarnya, kemudian saya ada buat nota list pembelian saya, juga saya ada buat daftar harga pembelian saya. Sekarang soal berikutnya adalah saya hanya buat dalam bentuk 收据. Saya buatnya dalam bentuk 收据. Jadi di sini langsung dibilang 牛奶它一盒是32500吨，然后我也买了4盒 saya juga beli 4， 但是牛奶呢是打8折。 Kemudian kalian perhatikan 每个东西呢 setiap barang 它的优惠不一样， setiap promonya beda. 牛奶它的优惠是打8折， kemudian 巧克力是打7折， 牙膏 sama sekali tidak ada 没有优惠， 牙刷打9折， 洗衣粉是打5折。 所以呢 jadi bisa disimpulkan promo di sini berbeda untuk jenis barangnya. Jadi di sini saya 牛奶打8折， 所以是104000吨， 然后巧克力打了7折， 所以是78750， 牙膏是没有打折也没有优惠， 所以是5万， 然后牙刷是打9折， 所以是108000吨， 洗衣粉是打5折， 所以是11000， 总计是351750. Jadi saya dalam bentuk 收据 ini saya mungkin juga akan meminta kalian untuk membuatnya dalam bentuk 文字, yaitu dalam bentuk teks. Begini. Jadi 我就说了，今天超市有优惠，像牛奶打8折， 巧克力打7折， 牙刷打9折， 洗衣粉打5折。 然后我就说啦，我买了4盒牛奶， 6盒巧克力， 2条牙膏， 10根牙刷和2盒洗衣粉， 所以一共是351750. Jadi saya bisa simpulkan kalau misalnya saya hanya memberikan bentuk soalnya dalam bentuk 收据. Saya dalam bentuk 收据, jadi kalian bisa langsung buat teks yang kayak begini. Dan kalau misalnya saya buat dalam bentuk teks dan saya minta kalian buat dalam bentuk 收据, jadi juga bisa, hanya saja di bagian 文字 di sini saya harus menambahkan harganya. Benar kan anak-anak? Di sini saya tidak menulis harganya sama sekali, jadi kalian juga tidak bisa membuatnya dalam bentuk 收据. Jadi kecuali dalam 文字 di sini saya udah buat list harga-harganya, kalian baru bisa membuatnya dalam bentuk 收据. Jadi contoh latihan di sini ada pertanyaan anak-anak?
Baik, saya ulangi. Di sini kita namakannya adalah soju, 因为这边 juga ada 总计. Oke. Kemudian ini adalah bentuk 文字, 一共. Jadi sekarang kita lihat latihannya. Saya mengambil dari Shopee. Jadi di sini ada Beberapa anak-anak kita juga sudah pernah belajar kata bantu untuk kaleng di sini adalah apa. Jadi tolong kalian lihat. Kemudian rinso. Kita lihat tuh. Untuk susu di sini 8.900, kemudian ada diskon 17%. Di sini saya juga minta kalian untuk merubahnya menjadi dalam bentuk 打折. Kemudian di sini rinso dia ada 6%. Kemudian yakao 31%. Kemudian 牙刷是 26%. 巧克力 11%, 跟可口可乐是 37%. Di sini untuk koko kole juga saya sudah pernah memberikan bahasa Mandarinnya gimana tulisnya, kemudian kata bantunya apa. Jadi soalnya adalah kalian lihat, kita lihat dari kita lihat dari brand di sini, katanya promonya itu,优惠nya itu selain ada 17%, ada juga ada promonya 买3送1, buy 3 get 1. Jadi beli 3 gratis 1. Jadi saya mau belinya 7. Kemudian si event rinso saya belinya adalah 3. Kemudian Sensodyne saya belinya 2. Dan ini Oral-B-nya untuk pasta sikat giginya saya hanya beli 1 di sini karena saya tidak buat saya beli berapa, jadi anggap saja saya beli 1. Kemudian巧克力saya beli 6 dan koko-kole saya beli 4. Dia promonya selain 37%, juga ada 买2送1. Oke, jadi saya meminta kalian untuk membuatnya dalam bentuk kayak begini. Yangpen di sini artinya adalah sampel. Jadi di sini saya minta kalian buat sampelnya itu. Di sini ada yangpen. Jadi saya akan minta kalian buat soju seperti kayak begini. Dan kedua adalah bentuk 文字 kayak begini. Ini adalah latihan kalian. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau kalian ada pertanyaan sama, saya akan membuka ruang konsul Meet kepada kalian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang ini, ada yang tidak mengerti, kalian boleh langsung masuk ke dalam Meet. Oke, anak-anak, 谢谢你们.